Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wafhamna ala syari'ati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur yang tidak boleh kita lupakan harus berdiri di dalam masing-masing pribadi, yaitu merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menolong, selalu memberikan kebaikan kepada kita sekalipun kita belum atau tidak mampu mengatakan itu baik. Jadi syukur bukan hanya semata ucapan lidah alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu berasal juga dari satu kata, satu akar kata dengan salat. Nah, salat itu diobjekkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah hubungan jiwa, hubungan batin kita yang harus kita wujudkan di dalam bentuk sembahyang 5 kali sehari semalam paling kurang. Maka selawatlah kepada Nabi, artinya juga menghubungkan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi, terutama sekali adalah di dalam hakikat kehidupan ini, yaitu kita harus benar, kita harus menyampaikan, kita harus cerdas, dan kita harus dapat dipercaya, yaitu yang tidak dapat tidak. Karena itu adalah sifat yang wajib pada Nabi, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatwanah. Nah, untuk mendapatkan seluruhnya itu bukan mudah, bukan persoalan yang dapat kita anggap enteng. Nah, pertama, kalau andai kata kita tidak masuk kepada kelompok orang-orang yang bersyukur, nah maka Allah sudah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, kalau kamu bersyukur, nikmatku akan kutambah-tambah, akan kuberikan tambahan kepadamu. Nah, dan memang tambahan itu ada yang mutlak, betul-betul ditambah tidak dapat tidak. Ada yang tambahannya itu yang tidak mungkin sama sekali. Ada yang tambahan itu yang mungkin ditambah atau mungkin tidak. Kalau seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia mensyukuri nikmat kaki dan tangannya, tak mungkin ditambah. Kalau dia syukuri hartanya, maka mungkin ditambah, mungkin tidak. Kalau dia menjadi orang bersyukur, pasti ada tambahan. Nah, itunya keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kaki tidak ditambah, tapi keberkatannya ditambah. Walaupun harta tidak ditambah, orang syukur keberkatannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata mereka tadi tidak bersyukur, lawan syukur kufur, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita anggap enteng masalah syukur. Perlu kita pelajari dan perlu kita jadikan suatu zuk di dalam kehidupan kita di permukaan ini. Nah, begitu juga sholawat kepada Nabi kita Muhammad, tidak bisa dianggap enteng. Mengapa? Pertama sekali, tanpa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita manusia tidak akan tahu apa-apa. Kita tidak tahu dengan surga, tidak akan tahu dengan neraka. Masih banyak lagi kawan-kawan kita yang di pinggiran yang masih belum sampai ajaran Muhammad itu kepada diri, tidak tahu halal haram, tidak tahu,
mana yang hak, mana yang batil tidak tahu, itu yang terjadi. Jadi tidak dapat tidak, itu harus melibatkan diri kita kepada kehidupan Muhammad SAW. Nah, dan untuk manusia dipakai kata itu dengan silat. Itu sebab banyak kita dengar silaturahmi. Nah, ingat, kalau andai kata silaturahmi itu tidak terwujud di dalam kehidupan kita, maka Nabi mengatakan, man qati'ur rahmi, siapa yang memutus rahim itu, tidak silat rahimnya, tidak berhubungan rahimnya, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Dia tetap akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebagai komentar pengajian kita, jangan abaikan syukur. Walaupun kita tidak kupas masalah syukur itu, jangan dianggap enteng salawat, dan jangan dianggap enteng silaturahmi, hubungan antar manusia. Ya, sehingga ada orang yang terlanjur mengatakan tanda-tanda orang yang baik itu adalah baik hubungannya dengan manusia. Benar itu. Tapi jangan lupa kata manusianya tidak boleh hilang. Yang baik hubungannya dengan manusia. Dan manusia itu kadang-kadangnya banyak yang telah turun daripada kemanusiaannya. Maka dengan orang-orang yang telah gugur daripada kemanusiaannya, maka Allah pun menyatakan dalam surat An-Nisa, itu banyak ayat sudah kita pelajari. Berpalinglah engkau daripada mereka, ya, menjauhlah engkau daripada mereka, karena mereka tidak masuk lagi ke dalam kategori manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, untuk itulah kita pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tadaburi, untuk kita tafakuri, untuk kita ambil hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Gunanya adalah untuk diukurkan kepada diri. Ya, contoh, kalau Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah itu, innal ladzina kafaru sawaun alaihim, dan seterusnya. Artinya bahwa sesungguhnya yang orang-orang kafir itu adalah sama saja atas mereka. Diberi mereka kabar bertakut atau tidak diberi, sama saja atas mereka. Nah, dengan mendapatkan ayat itu, dengan memahami ayat itu, kita tahu dengan diri kita. Kalau bagi diri kita sama saja, diberi peringatan kita tidak tersentak, tidak diberi peringatan, nah seperti itu saja, seperti itu terus, maka berarti kita termasuk kepada orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu contoh. Nah, maka pada malam ini kita sampai kepada ayat yang ke 120 dari surat An-Nahl. Insyaallah kita bicarakan sampai ayat 123. Sebagaimana dilihat di layar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Bahwa sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat yang patuh bagi Allah, lagi hanif, walam yakun minal musyrikin, dan tidak ada ia daripada orang-orang musyrik. Maksudnya bukan termasuk kepada orang-orang yang syirik. Syakiran li an'umi, Ibrahim itu adalah orang yang bersyukur. Jadi syakiran itu fi'il isimnya isim fa'il, orang yang bersyukur. Jadi Ibrahim itu orang yang bersyukur bagi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dinyatakan oleh Allah, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Telah memilih Allah akannya dan telah memberi petunjuk Allah akannya. Kemana? Kepada jalan yang mustaqim. Itu sering diartikan kepada jalan yang lurus. Nah, kalau kita lihat artinya adalah jalan yang betul. Sebab logikanya setiap yang lurus itu belum tentu betul. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan telah mendatangkan kami akannya pada dunia hasanah. Di sini dipakai fi'il madhi oleh Allah, wa ataina.
dan telah mendatangkan kami akannya pada dunia hasanah. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Nah, dan bahwa sesungguhnya Ibrahim itu di negeri akhirat sungguh daripada orang-orang yang soleh. Maksudnya masuk ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Nasumma auhayna ilaika. Kemudian mewahyukan kami kepada engkau, hai Muhammad. Ya, bukan Ibrahim kaya Muhammad. Anit taba millata Ibrahim hanifa, bahwa ikutlah oleh engkau akan milah Ibrahim itu, hanifan, yang hanif itu. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah ada ia Ibrahim itu daripada orang yang musyrik. Innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fih. Hanya dijadikan hari Sabtu itu atas orang-orang yang berselisih-selisih mereka padanya. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Dan bahwasanya Tuhan engkau sungguh akan memutuskan ia di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang ada mereka di padanya berselisih-selisih mereka. Maksudnya hari Sabtu itu dijadikan hari yang terhormat oleh Allah untuk Yahudi, ya, untuk Bani Israel, seperti hari Jumat begitu gini. Itu arti innama ju'ila Sabtu. Namun mereka berselisih-selisih tentang hari itu. Ada yang menganggap enteng dan ada yang masih berpegang teguh untuk menghormati hari itu. Nah, itu arti ayat sekaligus terjemah tegasnya. Nah, kalau kita bicarakan satu persatu kalimat yang ada di dalam ayat, sungguh panjang. Apalagi kalau kita bicarakan kata atau lafaz-lafaz yang ada di dalam ayat itu. Nah, maka untuk itu kita ambil saja hal-hal yang mungkin bisa kita bicarakan. Nah, yang pertama sekali, ayat itu dimulai oleh Allah dengan inna. Inna itu di dalam bahasa Arab disebut dengan huruf taukid. Benar-benar, sesungguhnya Ibrahim itu. Jadi Ibrahimah itu adalah isim al-lazi la yang sarif. Tidak boleh pakai tanamin, tidak boleh pakai alif lam. Nah, harus berbaris dia T. Kalau nasab la yujur, kalau punya jar tetap berbaris dia T. Jadi bahwa sesungguhnya benar-benar Ibrahim itu. Nah, bagaimana? Karena ummatan qanitan lillahi hanifah. Adalah ia umat yang patuh. Kalau benar-benar patuh. Lillahi, bagi Allah. Hanifan, sifat kepatuhannya itu adalah hanifan. Itu adalah na'at daripada qanitan. Benar-benar cenderung. Jadi apa yang disampaikan Allah kepadanya dia tidak berputar sedikit pun. Itu hanif. Nah, dan di koko kita selalu nyatakan dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan. Benar-benar cenderung. Itu artinya hanif. Walam yakun, dan tidak pernah ada. Yakun itu fi'il mudhari. Tidak pernah Ibrahim itu mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dapat kita gambarkan di dalam ayat itu? Kepatuhan seseorang hamba Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kepatuhan itu adalah yang dipatuhi. Pertama, yang patuh adalah Ibrahim. Kedua, yang dipatuhi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apa yang dia patuhi itu? Yaitunya apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hal yang terkandung di dalam kata-kata kepatuhan Ibrahim itu. Kita soal satu persatu. Mengapa Ibrahim itu patuh sepatuh-patuhnya? Pertama, pertanyaan. Nah, yang kedua, bagaimana Ibrahim itu mematuhinya?
dicampakkan ke dalam api sekalipun tak pernah kesal sedikit. Patuh. Jadi kepatuhan itu tidak pernah menyangkal, tidak pernah kesal sedikit pun, seburuk apapun yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sembelih anak sendiri, tidak pernah menyangkal. Tak pernah bertanya-tanya. Hanif, cenderung lurus. Pertanyaan pertama tadi, mengapa Ibrahim itu patuh? Banyak orang menjawab karena Nabi. Jadi kalau pertanyaan saja itu, tidak usah itu dipertanyakan. Seluruh orang tahu karena Nabi itu, setiap Nabi itu adalah patuh. Yang kedua, kalau itu jawabannya karena Nabi itu patuh, berarti selain daripada Nabi tidak ada yang patuh. Nah, maka oleh sebab itulah kepatuhan itu bukan hanya Nabi saja yang patuh. Orang sesudah Nabi, sahabat patuh. Tabi'in wa tabi'in sampai ke tabi'in wa tabi'in bisa patuh. Sampai kepada ulama-ulama salaf patuh. Sampai kepada ulama-ulama salafiyah, orang-orang yang sepeninggal itu bisa patuh. Dan sampai kepada majelis ta'lim istiqmal bina marhamah seperti yang ini bisa patuh. Nah, maka oleh sebab itulah kepatuhan itu harus kita pertanyakan. Mengapa Ibrahim patuh? Karena Ibrahim memang benar-benar kenal ketidak ada kemampuannya, la haula wa quwwata illa billah, benar-benar mengenalnya tentang kekuasaan Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita contohkan sederhana sekali. Orang kalau benar-benar percayanya dan bahasa baik menurut Allah memang itu baik, seburuk apapun pastinya patuh. Tapi kalau seseorang tidak benar-benar merasakan bahwa yang baik menurut Allah itu baik, pastinya tidak patuh. Sebaliknya juga demikian. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak mampu merasakan bahwa itu adalah keburukan, maka dia pasti tidak akan meninggalkan, tidak akan mematuhinya. Tapi kalau dia merasakan bahwa apa yang dilarang sekecil apapun itu adalah bahaya bagi dirinya, nah maka pasti dia akan mematuhi. Itu bedanya orang-orang yang tahu diri itu dengan orang-orang yang tak tahu diri. Nah, semakin kita rasakan kedhaifan dan ketidakmampuan kita, akan terjadilah kepatuhan. Kalau akan semakin terasa kemampuan kita dan kebolehan kita di dalam kehidupan, akan berkuranglah kepatuhan. Apalagi kalau kita merasakan bahwa kita yang bisa menentukan segala sesuatunya, pasti orang tadi tidak akan patuh. Objeknya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan tadi, mengapa Ibrahim patuh? Karena Ibrahim tahu diri. Untuk tahu diri itu perlu tadi, apa tadi pengajian awal tadi? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu hadis Umar bin Khattab. Hitunglah dirimu. Hitung itu boleh jumlahnya yang akan dihitung, dan boleh bentuknya yang akan dihitung, yang diperkirakan, dan boleh keadaannya yang akan diperhitungkan. Jadi hasibu anfusakum, bukanlah hanya Nabi Umar bin Khattab mengatakan hitunglah jumlah dosamu, hitunglah jumlah kebaikanmu. Bukan itu saja, tapi termasuk itu. Boleh jadi hitunglah keadaanmu. Contoh, kalau kita mempelajari agama seperti yang kini, ikhlas kita kepada Allah, kita penuhi prosedurnya menuntut ilmu dan pengetahuan itu besar harapan kita akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat ampunan dari Allah, maka dia pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita perhitungkan, andai kata kita jauh daripada pelajaran-pelajaran agama, mungkinkah kita akan dapat ampunan dari Allah? Jawabannya samar, atau kalaupun tak bisa kita katakan tidak, ya, tetapi yang jelas 90% kemampuan ada harapan tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengampuni, bisakah kita masuk ke dalam surga? Tidak bisa, karena surga itu berada di tangan Allah. Kalau kita tidak diampuni berarti dimarahi, kalau kita diampuni berarti kita disayangi. Sayang Allah pula yang akan membuat manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa
Tetapi ya kita tak akan bahasa bisa-bisa. Hitunglah seluruh yang ada pada diri kita. Bagaimanakah nafsu kita kekuatannya, bagaimanakah pemikiran kita. Termasuk yang akan diperhitungkan itu bedakanlah komponen diri kita. Diri kita itu terbagi kepada dua, ada lahirnya, ada batinnya. Yang lahir itu apa-apa, ya, terdiri itu daripada api, angin, air, tanah, mulanya dulu. Yang disebut di dalam kejadian Adam, tempo Adam itu dari tanah yang segenggam. Kemudian yang menyangkut dengan batin kita apa-apa itu, akal kita batin itu, nafsu kita batin itu, hati nurani kita batin itu, roh kita atau batin itu. Nah kita harus tengok itu. Mana nafsu, mana akal, mana hati, mana roh dan diri yang sebenar-benarnya diri itu. Sampai ke situ kita harus memperhitungkan. Banyak sekali orang yang tidak memperhitungkan, tidak mempertanyakan masalah itu, tidak menyelidiki masalah itu, mereka tertipu. Kadang-kadang berbicara tentang hati, tetapi yang sebenarnya yang mengatakan hati itu mungkin nafsu. Mengapa? Karena dia hanya tahu nama. Maka oleh sebab itu kita perlu menghisap, perlu memperhitungkan. Jadi pertanyakan namanya dan apa sudan kau, mana nati dan kau, itu tidak bisa ditanyakan kepada orang lain. Kepada Nabi pun tidak bisa ditanyakan berikut lain. Tidak bisa ditunjukkan aku hati ikut itu. Kita yang harus menilik itu, kita yang harus menghisap itu. Pertanyaan berikut, bila manusia tadi mampu untuk membedakan itu, apabila dia tahu dengan ilmunya. Nah, contoh berulang sampaikan dulu, ulang-ulang lagi. Kalau kita mendapat sesuatu benda berharga di tengah jalan, pada saat kita mendapat itu nyata bahwa itu bukan hak kita, bukan milik kita, bukan punya kita, itulah yang sebenar-benarnya diri. Kemudian timbul perkataan yang kedua, oh itu barang berharga, itu benda baik lancar, itulah nafsu. Ketik balik-balik dalam antara nafsu dengan hati. Sehingga orang adat dalam adat Minangkabau disebutkan itu. Dan sebenar-benarnya diri itu adalah kato dahulu, kato bona, kato kemudian, kato bacari. Jadi kato yang pertama itu, itulah yang benar. Barang siapa yang tidak mendustai kata pertamanya, berarti dia mengikuti dirinya sendiri. Siapa yang mengikuti dirinya, maka dia berarti akan berkemampuan untuk berhadapan dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Rabbah di situ adalah diri yang sebenar diri tadi. Tukang atur jasad kita itu. Kalau kita tidak tahu, mana mungkin kita akan sampai kenal kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kaji itu diterapkan, diaplikasikan di dalam kehidupan. Kalau kita ke jalan, pandang diri dulu. Diri itu yang tahu tuh. Kadang-kadang kita kan berjalan, kita lupa dengan diri kita, gelap seolah-olahnya batin kita tadi. Tunda dulu keberangkatan. Tunda dulu. Mengapa? Karena diri kita tidak siap dengan Tuhan pada waktu itu. Nah, nanti terjadi macam-macam kegagalan, bahaya mungkin di tengah jalan nanti. Nah, dan boleh pada waktu itu kita bumbui dengan bacaan-bacaan tertentu. Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwas samiul alim. Untuk menggetarkan ibarat tuah kolam butuh untuk menghidupkan itu, balik untuk menghidupkan hati, mengaktifkan hati tadi, pancing dari luar ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupakan diri kita tadi. Tapi mana mungkin kita akan bisa seperti itu kalau kita tidak tahu dengan diri kita. Nah, diri kita itu sebetulnya itu selalu itu berhadapan dengan Tuhan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah itu beserta kamu dimanapun kamu berada. Bedanya Allah berhadapan dengan kita, Allah itu Maha tahu.
Ilmu Allah tidak terhambat, ilmu Allah tidak terbatas, ilmu Allah tidak terhalang oleh apapun. Kita, ilmu kita terhambat, ilmu kita terhalang. Semakin tinggi kekuatan halangan dunia misalnya, maka semakin tak tampaklah dalam hati kita keagungan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Nah, jadi mengapa Ibrahim itu patuh sepatu-patuhnya? Karena dia tahu diri. Bukan jawabannya karena dia nabi. Kalau karena dia nabi, jawabannya berarti selain daripada nabi tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk menjadi orang patuh, kita harus kenali diri kita. Dari segala sisi, dari berbagai macam aspek, kita kenali diri pribadi kita masing-masing. Tidak bisa orang lain kita wakilkan kepada orang lain. Tetapi begitu canggihnya ilmu pengetahuan syaitan. Kemampuan untuk itu, menghisap itu sudah diberi oleh Allah semenjak kecil. Selagi masih belum termanfaatkan, namanya baru masih fitrah. Tetapi syaitan mulai mengobjekkan, menunjukkan kemampuan menghisap tadi kepada yang lain. Apa yang terjadi? Bukan dirinya yang menghisap, tetapi yang menghisap adalah orang lain. Rata-rata umat Islam, lebih-lebih di akhir zaman, lebih senang memperhitungkan orang lain daripada memperhitungkan dirinya sendiri. Lihat. Jadi dari pagi sampai saja kemaju baik. Si anu tu begitu, si anu tu begitu, si anu tu begitu, dan ini mulai daripada tingkat bawah sampai kepada tingkat atas. Kau naik penyakit itu. Sampai kepada kiai-kiai kadang-kadang diselimuti oleh penyakit itu. Yang diperhitungkan, yang mencari adalah kesalahan-kesalahan orang lain, keburukan-keburukan orang lain. Padahal Nabi sudah banyak itu menyampaikan, memesankan. Kalau kamu melihat kepada dirimu, lihatlah keburukanmu, lupakan kebaikanmu. Kalau kamu melihat orang lain, carilah sisi-sisi baik orang itu, lupakan keburukannya. Tetapi karena setan mengendalikan kita, maka justru terbalik itu, diri kita tidak kita hitung baik, yang lain yang kita perhitungkan dalam kehidupan kita. Kebanyak tuduhan-tuduhan ibu-ibu kemudian, bapak-bapak lebih kemudian. Tadi tak pilih itu buya kah, kiai kah, syekh kah, mereka kawet jangguinya bisa kalau ada penyakit itu. Mengapa? Karena setan itu lebih alim daripada kita. Mengapa setan itu lebih alim daripada kita? Ya, kita berkiprah di dalam kebenaran itu baru mungkin. Ya, bagi yang telah berumur 50 KT mungkin lalu jumlahkan betul 10 tahun baru yang aktif di dalam kebenaran. Maaf saja, misalnya kita mengaji, barangkali kita baru mengaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi 10 tahun, 5 tahun baru. Setan itu bekerja di profesinya semenjak mulai dari Adam diciptakan. Itu saja kerjanya. Kira-kira mana malin setan daripada kita? Nah, jawabannya tidak. Itu makanya kita dituntut berta'awuz, berlindung dengan Allah daripada perdayaan setan. Karena setan itulah yang kemaambek. Dan setan itu punya strategi. Setan itu punya langkah-langkah. Ingin tahu, pertama sekali langkah setan untuk menghambat manusia dengan kebenaran itu adalah dunia. Itu yang dibuatkannya untuk menghambat. Sekiranya manusia tidak mampu dihambat dengan dunia itu, akhirnya mereka tadi berbuat, beramal, amalnya itu di dalam beramal dirusak oleh setan. Langkah yang kedua. Apabila manusia berhasil mulai melawan setan, di situ dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Sesudah beramal, tidak sudi setan tadi. Dia memperkaya. Mengaji seperti nanti ini. Diambilnya dari setan di dunia dulu. Jadi orang-orang yang tak mau mengaji itu pada umumnya rata-rata dunia